majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan bangga wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir di salah satu rumah Allah, Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melangkahkan kaki ke tempat yang bersih ini. Semoga benar-benar dengan niat yang suci, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan menerangi jalan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Ilahi atas rahmat yang besar ini yang mungkin tak banyak yang mendapatkannya di antara umat kita ini. Tentu saja dengan harapan mudah-mudahan yang belum mendapatkan Allah berikan pada suatu hari nanti. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang karena dakwahnya lah dengan izin Allah kita berada di tempat ini. Semoga Allah limpahkan kepadanya salawat, Allah balas dia balasan yang terbaik,
dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana membalas hambanya ini. Dan semoga Allah teguhkan hati kita, kokohkan iman kita untuk istiqamah selalu di atas ajaran dan sunnahnya. Berat tapi ringan bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Semoga doa kita juga bersambung untuk para orang tua kita, ayah dan ibu kita, para guru, ustadzah kita, para kiai, abuya, umi dan sebagainya yang telah mendidik umat ini, yang mewariskan ilmu kepada kita, dan seluruh sahabat handai tolan kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului. Semoga yang mendahului kita Allah terima amal salihnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan yang masih hidup semoga yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang sakit Allah sembuhkan kembali sedia kala, dan Allah bersihkan dari segala dosa. Dan terkhusus doa kita untuk Imam Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga setiap huruf yang beliau torehkan, setiap faedah yang beliau catatkan, dan setiap ilmu yang beliau riwayatkan dan wariskan Allah terima sebagai amal salihnya dan lipat gandakan pahalanya. Dan semoga pula kita termasuk mendapatkan bagian daripadanya dengan menghidupkan kitabnya atau ilmunya ini. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dengan memohon kepada Allah kita memulai, mudah-mudahan Allah mudahkan memahami dan Allah kuatkan untuk mengikuti. Qala rahimahullah ta'ala, masih dalam bab ibtida'in nasikh wal mansukh, masih dalam bab an-nasikh wal mansukh. Pada pertemuan sebelumnya Imam Asy-Syafi'i telah tegaskan bahwasanya tidak boleh menasakh Al-Quran kecuali Al-Quran pula, karena Allah katakan na'ti bi khairi minha au mithliha, kita mendatangkan yang lebih daripada, lebih baik atau yang semisalnya, dan tak ada yang semisal Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sifatnya, sehingga tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ini sudah selalu sering dan selalu kita katakan bahwasanya sebesar-besar bukti bahwa Al-Quran Allah yang ucapkan, Allah yang katakan, karena tidak satu pun hamba makhluk yang sanggup menirunya. Tidak ada yang bisa menirunya. Kalau tidak bisa meniru berarti memang kalamullah. Jadi kalau orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk Allah, berarti keliru besar dalam masalah ini. Karena kalau datangnya dari Allah sebagai makhluk, itu hadis Nabi juga datang dari Allah, tapi diucapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga hadis-hadis Nabi bisa dicontoh dan ditiru oleh orang. Makanya ada kumpulan hadis palsu, tapi tidak ada kumpulan ayat palsu. Jadi Al-Quran tak bisa ditiru, tapi hadis bisa ditiru orang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat tidak boleh dinasakh Al-Quran kecuali dengan Al-Quran yang semisalnya. Kemudian beliau masuk dalam masalah hadis. Apakah sunnah boleh dinasakh oleh dengan selain sunnah atau tidak? Maka beliau mengatakan fa in qala qailun faqad wajadna ad-dalalata ala anna al-Qur'ana yansakhul Qur'an li'annahu la mithla lil Qur'an fa awjidna dzalika fi sunnah. Kalau kita sudah kalau ada seorang yang bertanya atau mempermasalahkan, kita sudah dapatkan dalil bukti bahwa Al-Quran menasakh Al-Quran. Karena tidak ada yang semisal Al-Quran kecuali Al-Quran. Fa'awjidna dzalika fi sunnah. Maka tolong sebutkan pula, buktikan pula bahwa itu juga terdapat pada as-sunnah. Artinya sunnah dinasakh pula dengan sunnah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i menjawab,
Fima wasaftu min fardillahi 'alan nasi ittiba'a amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada apa yang telah aku sifatkan atau telah aku sebutkan. Ya, beliau sudah jabarkan sebelumnya, min fardillahi 'alan nas, yaitu Allah fardukan. Ini alinea 326 ya. Pada ya Allah telah fardukan kepada manusia ittiba'a amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilun ala anna sunnata Rasulillah innama qubilat 'anillah. Menjadi bukti bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diterima karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya diterima karena datang dari Allah tabaraka wa taala. Faman ittaba'aha fa bi kitabillahi tabi'aha. Siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengikutinya karena kitabullah, dengan kitab Allah tabaraka wa taala. Wala najidu khabaran alzamahu Allahu khalqahu nassan bayinan illa kitabahu thumma sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dapatkan satu pun kabar, berita, alzamahu Allahu khalqahu nassan bayinan, yang Allah wajibkan kepada makhluknya secara nas yang jelas, kecuali kitabullah wa sunnata thumma sunnata nabiyyi, kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah tidak wajibkan kita untuk mengikuti secara mutlak khabar, maksud di sini berita yang datang, kecuali yang datang dalam kitab Allah atau yang datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas dan jelas, secara tekstual dan sangat jelas, bayinan, kecuali kitabnya dan sunnah nabinya. Yang lain tidak jelas. Fa idza kanatis sunnatu kama wasaftu, nah apabila sunnah itu seperti yang aku sebutkan, artinya Allah lazimkan kita mengikutinya, tidak perkataan siapapun selain sunnah. Jelas ya? Tidak ada perkataan yang Allah lazimkan kita mengikutinya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Baik. Maka idza kanatis sunnah kama wasabtu, apabila sunnah seperti yang aku sebutkan, seperti yang aku sifati, la shibha laha min qawli khalqin min khalqillah, yaitu tidak ada yang serupa dengannya, atau yang tidak ada yang serupa dengannya dari perkataan makhluk Allah manapun. Tidak ada sunnah, tidak ada perkataan yang menyerupai sunnah dari sisi mesti ditaati. Ya, tidak ada perkataan yang menyerupai sunnah yang Allah jelaskan secara teks bahwasanya mesti diikuti kecuali sunnah. Berarti yang lain tak ada. Maka tidak ada yang menyerupainya dari sisi ini. Min qawli khalqin min khalqillah, dari perkataan makhluk manapun. Lam yajuz ayyan sakha illa mithluha. Kalau demikian tak boleh hukum yang terdapat dalam sunnah dinasakh dengan hukum yang terdapat dalam perkataan ulama manapun. Kita selalu bahasanya ulama ya, karena ada masalahnya tentu ulama. Tidak mungkin orang-orang jahil, tidak mungkin para pemikir, tentu saja ulama. Jelas ya? Maka tidak bisa dinasakh perkataan Nabi dengan perkataan ulama. Dan ini para ahli taklid dalam kitab-kitab fikih khususnya mutaakhirin, tidak sedikit mereka mengatakan bahwasanya kalau bertentangan pendapat ulama mazhabnya dengan perkataan Nabi SAW, mereka katakan ikut ulama. Sebab mungkin saja hadis Nabi ini sudah diketahui oleh ulama ini tapi sudah dinasakh. Sudah dinasakh.
Maka ini bahayanya taklid kepada mazhab secara buta, apalagi membabi. Kan ada buta dan membabi. Nah, ini lebih bahaya lagi. Apalagi kalau membabi buta. Kalau membabi itu liar jadinya. Kalau buta saja lumayan lah kan, tidak nampak sama dia kan. Tapi kalau sudah membabi buta, bahaya Pak. Jadi makanya taklid buta itu tidak dianjurkan. Jangan dipelihara. Apalagi dipertahankan. Nah, apalagi kalau taklid membabi buta, ini semua kena seruduk nanti. Ya, semuanya di seruduknya. Asal ada yang tidak sepaham dengannya, keluar dari ahlus. Nah, ini bahaya besar ini. Asal tak semazhab dengannya, keluar dari ahlu sunnah. Ini bahaya besar. Tujuannya hendak menyatukan, tetapi ternyata memecah belah dan memprovokasi. Ini bahaya. Kita sekali lagi kita tekankan bahwa bermazhab itu sudah hal yang lazim hari ini. Dan alhamdulillah semua yang tulabul ilmi atau ulama sekalipun dimanapun hari ini tak lepas dari belajar melalui mazhab. Ada yang kokoh dengan bermazhabnya, yaitu tidak boleh keluar dari mazhab. Itu pendapat dia. Tapi ada yang mengatakan mazhab saya Syafi'i, tetapi saya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bila jelas dalilnya, jelas. Masalahnya kalau tidak jelas itu urusan lain. Jelas dan tegas dalilnya bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i dari sisi dalil lebih lemah dari pendapat yang lain. Saya katakan sesuai dengan wasiatmu wahai Imam, saya mohon maaf sekarang kita tidak sependapat. Apa sebab? Sebab Imam Ahmad sahabatmu kayaknya lebih kuat dalam masalah ini. Izinkan saya meninggalkan sementara. Kita tetap bersahabat. Kan aman kan? Aman kan? Kita tetap bersahabat. Kita tetap bermazhab. Tidak ada masalah. Tapi mohon maaf, ini terpaksa saya lakukan karena Nabi SAW melazimkan kita mengikuti sunnahnya. Tidak bisa diganti dengan perkataan siapapun. Jelas, no? Nah, Imam Syafi'i sendiri ini ruh yang ilmu yang beliau yang kalau diikuti sebenarnya Imam Syafi'i nyuruh kita untuk selalu menghidupkan ijtihad supaya kita nuntut ilmu ini bersemangat. Tapi kalau seandainya tidak usah lah, tidak akan dapat antum seperti Imam Syafi'i, tidak usah lah belajar banyak-banyak lagi, ikut saya aja lah kan ya. Kalau itu tidak belajar semangat orang nuntut ilmu, kaum muslimin dan muslimat, tidak semangat orang nuntut ilmu, akhirnya ialah dah cukup lah, dah final apa yang disampaikan Buya itu, ikut aja lah dia Buya itu, nak ke kiri, kanan, lompat gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Taklid buta. Dan kadang-kadang sampai membabi buta. Ini bahaya nih kalau sudah sampai membabi buta. Saya tidak pernah nengok pula macam apa babi buta. Akramakumullah. Semoga tidak ada di kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lam yajuz ayyan sakha illa mithluha. Kalau tidak ada perkataan yang Allah lazimkan mengikutinya dengan mutlak kecuali Al-Quran dan Sunnah, maka Sunnah tak boleh dinasah kecuali dengan yang semisalnya. Dengan yang wala mithlalaha ghairu sunnati Rasulillah, dan tak ada yang semisal dengan Sunnah itu kecuali Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah lam yaj'al li adamiyyin ba'dahu ma ja'alalah. Karena Allah tak jadikan hukum seperti bagi seorang anak Adam seperti yang Allah jadikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Kalau hukum yang dibuat oleh anak Adam setinggi apapun dia tak bisa menyamai dan menyetarai hukum yang ditetapkan oleh Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal farada ala khalqihi ittiba'ah. Bahkan Allah wajibkan, Allah fardukan kepada seluruh makhluknya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'alzamahum amrah. Maka Allah lazimkan kepada mereka mengikuti perintahnya. Allah lazimkan, Allah wajibkan. Ya, bahasanya lazimkan Allah kita, paksa kita untuk mengikuti perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Fal khalqu kulluhum lahu taba'.
Dengan demikian, makhluk ini semuanya mengikut Rasulullah SAW. Mesti mengikut Rasulullah SAW. Tidak bisa berjalan depan Nabi SAW. Setara pun dengan Nabi tidak bisa dalam menetapkan hukum. Wala yakunu littabi' ay yukhalifa ma furida 'ala ittiba'u. Maka tidak boleh pengikut menyalahi apa yang diwajibkan atasnya mengikutinya. Kalau dia bercanggah dengannya, menyalahinya, berarti tak pengikut. Walyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang hendaklah merasa takut orang-orang yang menyalahi perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyalahi, mukhalafah, menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dihati-hati? Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa fitnah. Apa fitnah? Syubhat, ketidakjelasan, perpecah belahan umat ini gara-gara menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat ini ketika menyalahi perintah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam susah disatukan. Susah disatukan. Gimana antum nak menyatukan? Untuk satu hadis saja 50 pendapat, tentu 50 aliran yang timbul. Dengan alasan, ya itu pendapat antum menafsirkan sunnah Nabi. Tidak, saya tidak pendapat saya. Saya lihat Nabi itu bukan memberikan teori saja. Nabi memberikan teori dan aplikasi. Antum mengatakan Nabi hanya sekedar pemberi teori. Jabarannya tafsirkanlah menurut keyakinan masing. Tidak, Nabi sudah tafsirkan. Karena Nabi itu mubayyin. Kalau mubayyin tidak ada lagi keterangan setelahnya. Jelas, eh? Jadi kaum muslimin dan muslimat, jangan dicampur adukan. Oh enggak, karena ada masalah yang belum ada zaman Nabi. Ya akhi, yang antum buat itu sudah ada zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan. Berarti Nabi sengaja meninggalkannya, dan sengaja meninggalkan itu adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sendiri. Jelas? Kalau sesuatu yang belum ada, Nabi beri kuncinya tadi, masalah dunia. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalau urusan dunia kalian lebih tahu. Ini kuncinya. Makanya segala sesuatu yang baru dalam masalah dunia itu sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Jelas ya? Remote ini kan ada zaman Nabi nih. Masalah dunia atau masalah akhirat ini? Dunia, alhamdulillah kata Nabi, pakailah remote ini. Berarti sunnah tidak pakai remote? Sunnah apa tidak? Jelas? Dulu orang main cukur kepala pakai apa? Pakai kampak. Hah? Pakai pisau apa? Pisau biasa kan? Nah, sekarang pakai pisau cukur otomatis. Ya dah? Sekali pakai, sekali buang. Iya. Nah, atau mungkin saja pakai mesin, apa namanya? Mesin ya. Nah, mesin apa namanya? Mesin cukur ya, bukan mesin apa? Bukan potong rumput, entah ya. Nah ini sunnah hasanah semuanya, bukan bid'ah hasanah. Karena sudah ada sunnah takririyahnya. Nabi sudah takrir seluruh urusan dunia kalian lebih mengetahui. Ya tak? Alhamdulillah. Jadi yang pedahan juga istighfarul alaihir juga masalah bid'ah hasanah antum. Nah, kaum muslimin, ini sunnah hasanah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau untuk nak istilahkan juga dengan bid'ah hasanah, berarti bid'ah secara bahasa, secara istilah itu sudah sunnah. Istilah sudah sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Baik, fal khalqu kulluhum law tiba wa la yakunu litabi khalifa ma furida alaih. Jadi siapa yang menyalahi setelah jelas min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelas baginya petunjuk, antusibahum fitnah, afwan. Wal yahdharil ladzina yukhalifun amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ditimpa fitnah yang tidak kejelasan yang berkepanjangan atau perpecahan yang berkepanjangan. Ini tuh di dunia. Fitnah itu di dunia atau nanti di akhirat. Aw yusibahum adzabun alim. Di akhirat dapat azab yang pedih. Karena menyalahi perintah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, pada hari wajah putih berseri-seri dan ada pula wajah yang hitam legam. Apa sebab? Karena di awal sebelumnya ayat mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah setelah datang kepadanya keterangan. Keterangan kan tentu dari Allah dan Rasul. Antum bilang keterangan Allah dan Rasul belum cukup. Nah, ya ini masalah besar ini kaum muslimin muslimat. Allah bilang dah cukup, antum bilang dah cukup. Rasul bilang sudah cukup, kalian bilang dah cukup. Sahabat bilang dah selesai, antum bilang masih terbengkalai. Ya kan? Allah dan Rasul, sahabat mengatakan bahwa agama ini sudah selesai. Antum bilang masih terbengkalai. Subhanallah. Allah yang sudah rekomendasikan dah selesai, dah sempurna. Antum bilang dah masih banyak yang terungkai. Bautnya masih belum terpasang kokoh. Ya buktinya antum masih tambah sini, tambal sini, modifikasi sini dan sebagainya. Di mana dapatnya? Nabi bilang jangan, antum bilang enggak apa-apa. Ya kan? Nabi bilang jangan, kita bilang enggak apa-apa. Nabi suruh dan perintahkan, kita bilang tinggalkan enggak apa-apa. Nabi larang, lalu kita bilang dikerjakan enggak apa-apa. Allah musta'an. Taib, wala yakunu littabi' ay yukhalifa ma furida alaihi ittiba'u. Tidak pantas atau tidak boleh seorang yang mengikuti menyalahi perintah orang yang diwajibkan baginya mengikuti. Wa man wajada alaihi ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu khilafuha. Orang yang wajib atasnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh baginya menyalahi sunnah itu. Walam yakum maqama ayyansakha syai'an minha. Kalau demikian tidak ada perkataan yang bisa diposisikan menasakh satu pun sunnah Nabi kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna bahwa sunnah itu tidak bisa dinasakh kecuali dengan sunnah pula. Karena tidak ada yang semisal sunnah. Nah, kembali makanya mengangkat suatu hukum yang sudah tetap dengan dalil syar'i yang datang dari Al-Quran atau hadis. Kalau hukumnya Al-Quran dinasah dengan Al-Quran, kalau hadis dinasah dengan hadis, tidak boleh dinasah kecuali dengan yang semisalnya. Tidak boleh dinasah kecuali dengan yang semisalnya. Apa sebabnya? Nanti ada alasan yang akan disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها. Apakah boleh? Apakah mungkin? Ada ihtimal enggak? Ada kemungkinan enggak? Ada sunnah yang diriwayatkan sampai ke kita, tapi sudah dinasakh, wala tu'tharu sunnati allati nasakhan, tapi sunnah yang menasakhnya tidak sampai. Jelas? Ada suatu hukum dalam sunnah Nabi sampai sunnah itu kepada kita, tapi ada yang klaim sunnah ini sudah dinasakh. Mana penasakhnya? Tidak sampai ke kita. Ibaratnya undang-undang dasar di amandemen, draft amandemennya enggak ada, yang di amandemen ada. Sah enggak amandemennya? Apa amandemen itu? Peraturan undang-undang yang sudah dirubah. Yang dirubah ada, yang perubahannya enggak ada. Sah apa tidak? Alhamdulillah, tonton paham nampaknya ya. Nah, jelas? Ibaratnya surat nikahnya ada, tapi keterangan cerainya enggak ada. Sah enggak cerainya? Alhamdulillah ada ya. Iya, makanya enggak sah. Secara tidak legal itu kaum muslimin. Makanya kaum muslimin muslimat ditanyakan Imam Syafi'i, boleh enggak ada sunnah jelas, lalu datang orang yang mengatakan sunnah ini sudah dinasakh, lalu ditanya mana nasikhnya juga,
Mana yang menasahkan sunnah, yang menasahkan. Oh enggak sampai kepada kita. Tapi kan ulama pasti tahu ide itu, tapi enggak sampai ke kita. Ya kalau memang sampai, ulama itu enggak boleh menyembunyikan ilmu. Haram. Ya tak? Apalagi ilmu itu merubah sebuah hukum yang sudah tetap. Maka berbaik sangka ke ulama itu wajib memang. Tetapi berbaik sangka bukan berarti tak boleh meneliti. Sebab kan jangankan ke ulama, sering datang badui ke Nabi SAW. Datang orang badui ke Nabi SAW, ya Muhammad. Tak, ya Rasulullah katanya, ya Muhammad. Macam panggil nama aja dia. Ya Allah ya Rabbi. Tapi Nabi tak marah dia. Dia paham ini jafa'ul badu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni sa'iluka famushaddidun alaika. Ya Muhammad, saya nak bertanya tapi saya harus teliti. Iya, saya nak bertanya tapi saya harus nak yang pasti. Saya akan teliti Anda. Allah. Awak kalau sempat yang begitu Anda bertanya, tanya lain aja lah Pak. Enggak usah tanya saya lagi katanya. Kata itu. Payah betul berdakwah sekarang kan. Dulu tak pakai dalil, diam aja masyarakat. Sekarang nanya dalil. Dakwah sebut dalil, dah sahih apa tidak katanya. Dah kita bilang kan sahih ni katanya. Disahihkan oleh imam kata. Nah Pak, kalau hadis sahih cuman betul tak cara pengambilan dalil? Memang payah berdakwah. Makanya orang senang menyuruh orang tak usah berilmu. Taklid aja lah. Biar tak payah berdakwah. Iya, sebab kalau dibuka ilmu ini, masyarakat kritis nanti. Ditanya, ini hukumnya boleh bapak-bapak. Yang bapak lakukan itu sudah sah, sudah sunnah itu. Dia ada yang nanya, Ustaz, Pak Ustaz tadi bilang sunnah yang dikerjakan oleh kami ini. Ada dalil Ustaz? Akhirnya terpaksa pikir, oh soadonya. Rasanya ada. Akhirnya dapat, rupanya tersimpan tak buku di mana-mana. Ya, buku-buku aneh gitu. Dalam buku bahasa kadang ditemukan hadis di sana. Di buku hadis tak ketemu. Ketemu hadis di sana. Akhirnya dapat. Boleh Pak, ini dalilnya. Ini dalilnya begini-begini. Yang sanadnya tak jelas. Lalu masyarakat yang tidak kritis, angguk-angguk aja dia. Bahwa berarti dah bagus ini Ustaz. Yang sana tu tak apa-apa gaji tak boleh katanya. Ya ini yang baru Ustaz. Ini yang baru Ustaz. Cuma ada satu jemaah yang mungkin dah ngaji lebih lagi. Mohon maaf Ustaz. Itu di mana sumbernya Ustaz? Akhirnya dibilang di kitab Syarh As-Sudur misalnya. Imam As-Suyuti. Laiba dalil. Laiba sanad Ustaz. Bapak ni siapa nanya-nanya sanad katanya. Bapak meragukan saya katanya. Dibilang Anda lebih hebat Imam Suyuti ya katanya. Bukan masalah hebat dari Imam Suyuti. Imam Suyuti imam. Harus kita bersangka kepadanya. Tapi kan tidak ada salahnya kita menelitinya. Di mana dapat oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Misalnya ini. Oh ternyata dia dapat dari riwayat kitab misalnya Al-Miswar wal Munadharat misalnya. Kitab yang bukan kitab hadis. Tapi hanya kitab-kitab sastra. Ya, orang sastra kan tidak bersanad biasanya. Rupanya memang tidak bersanad. Tidak ada bersanad. Awaklah tunggal anggang cari di kitab hadis tak ketemu. Makanya sering para ulama hadis mengatakan suatu hadis itu tandanya tidak benar atau palsu atau dhaif jiddan karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Ketemunya di mana entah. Kita orang sedang bicara begitu aja nih. Ya pas sedang sembang-sembang badu pantun keluar hadis tuh. Jadi keluarlah hadis Melayu. Hadis Melayu atau hadis Nusantara sebagainya. Akhirnya bingung gitu jadinya. Jadi makanya orang lebih senang enggak usah banyak tanya. Kita katakan jangankan kita sebagai dai, Nabi saja dulu diteliti oleh yang ingin. Tapi yang sudah beriman dengan Nabi dah biasa dengan Nabi, Nabi itu Al-Amin, mereka tak teliti lagi. Jelas? Kalau kita sama dengan, kalau seandainya guru kita dah terbiasa selalu teliti dalam menyampaikan, kita perlu nanya lagi. Ya enggak kan? Kecuali suatu saat dia sudah sampaikan, nanti hari ini dia tak teliti, kita tanya lagi. Ini apa dalilnya?
Nah, sudah tanya dalilnya sahih apa tidak katanya. Dah sahih dalilnya Pak, tapi benar enggak ini dalilnya? Karena tidak sedikit dalil sahih tapi bukan dalil dalam masalah itu. Hanya dipaksa-paksakan. Makanya manhaj Ahlussunnah itu tersimpul dalam 3 hal pokok. Orang ingin mengatakan ini bid'ah katanya. Ada sebuah artikel mengatakan menanyakan sahih atau tidaknya dalil itu bid'ah. Tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini perlu bangun itu, masih belum bangun nampaknya, sempurna bangunnya. Ya, tidak ada perintah untuk memeriksa dalil katanya. Subhanallah, ayat-ayat, hadis-hadis bejibun dalam masalah itu, antum bilang tidak ada perintah. Berarti masih perlu dibangunkan. Jago-jagonya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi satu, menta'zim dalil-dalil syar'i. Ini penting karena tidak ada yang semisalnya. Tidak ada yang semisal dengan Al-Quran dan hadis. Maka tidak boleh disandingkan pendapat siapapun dengan Al-Quran dan hadis. Dan ada makna dikomparasikan, tidak. Tapi kalau untuk menafsirkan, untuk menguatkan, boleh. Karena kita mungkin tak punya alat seperti yang dimiliki oleh ulama. Tapi setelah jelas, ini ulama ini mengatakan itu kelemahan dalilnya begini. Lalu kita katakan, oh tidak mungkinlah Imam Ahmad lebih hebat dari Imam Syafi'i. Itu tak main di situ. Sebab kita katakan nanti tidak mungkin lebih hebat Rasulullah daripada Imam. Tidak mungkin hebat Imam Asy-Syafi'i dari Rasulullah SAW. Kecuali antum sendiri aja mah pendapat itu Imam Ahmad ini pendapat ini. Saya nak sama pula dengan Imam Ahmad ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah buat pula pendapat yang kelima. Mazhab yang kelima itu ya tidak boleh lah. Ya, tapi kalau masing-masing seluruh pendapat itu tak keluar dari pendapat para imam, jangan katakan kita bahwa sesungguhnya mesti ikut imam tertentu dan sebagainya. Karena dalil tadi harus sudah jelas. Baiklah kaum muslimin. Yang kedua adalah memastikan sahihnya dalil. Itu manhajnya. Yang ketiga adalah memastikan sahihnya pengambilan dalil. Ya, mesti ta'zim. Pertama memang tidak boleh kita kalau sudah berhadapan Al-Quran Sunnah, ini harus di atas. Yang kedua, pastikan dulu kesahihannya. Dan yang ketiga, pastikan benar cara pengambilan dalilnya. Sebab tidak sedikit, dalil tak pada tempatnya, digunakan pada tempat itu. Kan tak boleh dah? Kan tak boleh? Ibarat anggaran, mata anggarannya bukan mata anggaran itu digunakan untuk bayar yang itu. Boleh tak? Ya tak boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dalil juga seperti itu. Untuk kasus pidana digunakan perdata. Boleh? Ya tidak bisa. Maka perdata, pidana tidak masuk. Dan ini kadang-kadang, sering terjadi kesalahan itu akibat dalil sahih tapi pengambilan dalilnya tidak sahih. Akhirnya repot kita jadi dai. Oleh sebab itu tidak usahlah kalian keluar dari pendapat saya. Taklid ajalah. Oh dah ada hadisnya. Barangkali hadis itu sudah dinasakh. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Kekhawatiran Imam Syafi'i itu sudah ada dari dulu. Nanti orang klaim sebuah hukum ada nasikhnya. Sunnah itu sudah dinasakh. Mana penasakhnya? Awak tidak perlu tahu. Kan ulama dah tahu dia. Itu yang bahasanya. Ini bahasa bagus, menghormati ulama, bahasanya bagus, tapi nanti di belakangnya ada yang batil di dalamnya. Ya. Kita tuduh ikut Quran dan Sunnah, tuduh juga ini bahasa baik tapi ada batilnya katanya. Tidak ada masalah. Kalau salah menerapkan kita katakan salah. Jelas? Kalau betul penerapannya betul. Sama pernah katakan kita mesti beragama mengikut ulama. Bagus, alhamdulillah. Memang kita semuanya wajib ikut ulama. Tapi kalau maksudnya adalah tak boleh beranjak dari pendapat satu ulama, kemudian hanya ulama tertentu saja yang sepaham dengan kita, walaupun yang lain dalilnya sahih, tidak mau beranjak situ, di sini kenanya. Sama juga, kita katakan kita harus mengikut Rasulullah SAW, lalu kita memahaminya sendiri pula, tidak ada ulama yang memahami seperti itu juga salah. Jelas? Itu juga salah. Makanya kita tidak mungkin lah. Alhamdulillah tuan-tuan ngaji ini ada yang ngaji sendiri aja. Ada yang ngaji sendiri aja. Tidak ya, pasti belajar melalui ustaz. Tidak usah ulama lah dulu ustaz.
Ustadz nih Pak ya. Nah Ustadz ini bisa langsung jadi Ustadz? Serius ini Pak? Ini saya bawa daftar nanti kan. Ustadz Sianu. Oh ternyata lahir langsung jadi alim dia. Ada. Alhamdulillah kita baca sejarahnya. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah bergelimang dengan ulama. Iya dengan para ustadz pula. Ada ustadznya yang sudah jadi ulama, ada yang ustadznya masih ustadz saja gitu ya. Kan ada. Nah, ternyata alhamdulillah mereka juga sebelum jadi ustadz sudah ustadz yang dia pelajari. Bisa dia ustadz yang dia belajar kepadanya tanpa buku? Hah? Berarti juga semakin banyak ustadznya, semakin banyak buku yang dia pelajari. Berarti bisa saja langsung dia jadi Masya Allah, jadi dokter misalnya langsung tanpa ustadz. Ada? Ya enggak ada lah. Tanpa baca buku ada? Enggak ada lah. Antum aja untuk bikin tulisan di koran aja harus pakai referensi. Masa antum jadi ustadz enggak pakai referensi? Jelas? Jadi kaum muslimin ini enggak benar. Jadi mengatakan dengan bahwa tiba-tiba jadi alim dia enggak melalui para ulama, enggak mungkin. Tidak mungkin. Dan alhamdulillah semua pendapat yang dikatakan baik yang mukhalif maupun yang muwafiq pasti merujuk kepada pendapat ulama. Cuma ulama tadi tidak ada jaminan, tidak ada garansi benar semuanya. Tapi ada jaminan bahwa Nabi SAW benar semuanya. Makanya tak ada yang setara dengan sunnah dari sisi ini. Jelas? Maka tidak boleh diklaim, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada sunnah yang dinasakh lalu tidak disebutkan mana sunnah yang menasakh. Dan ini sering terjadi pada ahlut taqlid lil madzahib, orang-orang yang taklid buta kepada mazhab. Dan lebih parah tadi yang membabi buta taklid kepada mazhab. Jelas tadi? Kalau jelas bantu kita. Belum, jawaban Imam Syafi'i belum terbaca lagi. Baik, berkata Imam Syafi'i. Kan tadi baru pertanyaan kita aja yang sarah sendiri tadi itu. Tak benar dan tidaknya. Nah, kita tanyakan ke Imam Syafi'i jawabannya. Fala yahtamilu hadza. Ini tidak mungkin. Ini tidak? Oh, berarti betul ya? Betul yang kita bilang tadi ya? Ini tidak mungkin. Ya saya dah baca semalam. Apa ada tidur saya masih baca. Iya. Ya bunyi tiang listrik satu kali saya masih bangun Pak. Masih bangun. Alhamdulillah. Bapak dah tidur kan? Alhamdulillah. Wa kaifa yahtamilu ay yu'thara ma wudi'a farduh. Bagaimana mungkin yang sudah dihilangkan fardunya, yang sudah dihilangkan kewajibannya, artinya sudah tidak wajib lagi, ada dalilnya disebutkan sampai ke kita dalilnya bahwa hukum itu dulunya misalnya sunat atau hukum itu dulunya wajib, masyru'. Lalu ada yang mengatakan tidak boleh lagi. Dari mana dapatnya? Karena sudah dinasakh. Mana penasikhnya? Enggak ada. Disimpan sama ulama. Disembunyikan sama ulama. Itu bahasa kasarnya ya. Iya, bahasa kasarnya, bahasa halusnya kan ulama ada yang mengatakan itu. Mana buktinya? Oh, dia kan tahu, kita kan enggak tahu. Ini kan baik sangka ke ulama, betul, tapi terlalu baik sangka, salah besar. Sebab ini dalilnya jelas. Lalu antum bilang sudah dinasakh. Siapa nasakh? Ulama yang bilang. Ulama mana? Ini ulamanya. Bawa sini. Karena ulama itu kan pewaris Nabi. Iya tak? Pewaris? Apa makna pewaris? Iya, apa makna pewaris? Ada yang diwarisi, Pak. Kalau tidak ada boleh diwarisi. Pewaris itu ada yang diwarisinya. Apa yang diwariskan Nabi? Al-Quran dan hadis. Lupa Pak, paraktu fikum amrain katanya. Ini sering dibaca. Yang diwariskan Nabi Al-Quran dan hadis. Mana Qurannya, mana hadisnya? Jelas? Jelas tuh? Jadi kalau memang dia pewaris, tunjukkan warisan. Kalau tidak ada warisan, berarti tidak ada yang diwarisi dalam masalah ini. Berarti tetap pada warisan yang pertama, yaitu tetap hukumnya masih berlaku. Jelas? Kalau tidak boleh, ya tetap tidak boleh. Kalau boleh, tetap
boleh sampai ada dalilnya. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i. Kaifa yuhtamalu atau yahtamilu an yu'thara ma wudi'a fardu wa yutraka ma yalzamu fardu. Kenapa? Bagaimana pula sampai dalil kepada kita tentang hukum yang sudah dibatalkan atau yang sudah diangkat, tetapi ditinggalkan, tidak sampai ke kita dalil yang masih berlaku hukumnya. Kan tidak masuk tuh, tidak masuk akal. Walau jaza hadza, kata Imam Syafi'i rahimahullah, andainya ini boleh, kalau ini boleh, kharajat amatus sunan min aidin nas. Kalau ini boleh kaum muslimin dan muslimat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, pasti banyak sunnah yang akan hilang dari manusia. Dengan alasan sudah dinasakh. Mana penasakh? Enggak ada. Mana penasaknya? Enggak ada. Kalau itu kaum muslimin sama dengan aturan dan edaran apapun namanya, ini aturan sudah di apa nih Pak? Sudah dirubah. Mana perubahannya? Oh, enggak ada, dihilangkan aja. Yang dirubah ada, yang perubahannya tidak ada. Yang berlaku yang tidak ada tuh. Yang ada tidak Nah, ini tidak masuk akal kawan, ini main-main. Nah, bi'ayyaqulu, yaitu mereka dengan cara mengatakan la'allaha mansukha, barangkali sudah dinasakh, sudah diangkat hukumnya. Walaysa yunsakhu fardun abadan illa uthbita makanahu fard. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak mungkin sesuatu hukum dinasakh kecuali ada dalil tentang yang menasakhnya. Tidak mungkin, mesti ada. Kama nusikhat qiblatu Baitul Maqdis. Contohnya dinasakhnya kiblat ke Baitul Maqdis. Fa usbita makanahal Ka'bah. Maka ditetapkan kiblat ke Ka'bah. Ada dalilnya. Dalil yang dinasakh ada, yang menasakh sampai. Jelas? Nanti bagaimana mengetahui nasakh akan dibahas dalam masalah usul fikih nanti. Yang pertama diketahui pasti tanggalnya. Yang kedua memang dari Nabi sendiri nasnya ini sudah saya nasakh, atau dari Allah sendiri sudah menasakh, atau sepakat ulama semuanya bahwa itu sudah dinasakh dengan dalil itu, dan seterusnya. Nanti bagaimana cara mengetahui nasikh mansukh dibahas dalam kitab-kitab usul fiqh. Wa kullu mansukhin fi kitabin wa sunnatin hakadha, dan setiap yang dinasakh dalam Quran, di kitab, wa sunnah, dan dalam sunnah, hakadha, mesti seperti ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam masalah ini Al-Muhaqqiq Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah, seorang ulama besar Mesir yang sudah wafat dan banyak meninggalkan tulisan al-mu'allafat, beliau mengatakan, thumma aqul, saya katakan, falyanzuril muqallidun, hendaklah para ahli taklid memperhatikan, wal yata'ammalu ma yaqulul Imam Syafi'i, dan mengamati, menghayati apa yang dikatakan oleh imam kita Asy-Syafi'i. Apa itu? Wa ma yuqimu minal adillah, dan apa yang beliau tetapkan dari dalil-dalil ala wujub ittiba'i sunnah, wajib mengikuti sunnah. Naam. Wa annahu la yakunu littabi an yukhalifa ma furida alaihi ittiba'u. Bahwasanya dia menukil perkataan Imam Syafi'i sekarang, tidak boleh bagi pengikut at-tabi', kita kan pengikut ini, ayu khalifa ma furida al-ittiba'u, berbeda dengan orang yang diwajibkan dia mengikutinya. Yang wajib mengikuti siapa? Yang diikuti siapa? Rasulullah. Yang lain tak wajib, kecuali bila dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mutlak. Maka bila ditemukan alim menyalahi sunnah Nabi SAW, kita katakan, barakallahu fika ya syekhana, semoga Allah memberkahi antum, cuman saya tidak ikut dalam masalah ini. Saya dengan segala hormat, dengan segala kelebihan syekh, bahkan mungkin dengan segala keramat syekh, misalnya, tapi mohon maaf saya menemukan ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Misal, contoh konkretnya, ada riwayat
yang sekarang kan sibuk orang dengan tabarruk, ngalap berkah ke kuburan-kuburan keramat kan. Lalu dibuatnya Imam Syafi'i tiap hari ngalap berkah ke kuburan Abu Hanifah di Baghdad. Ini bagi kita yang jarang-jarang buka buku ya, wih ternyata Imam Syafi'i bertabarruk dia. Dan alhamdulillah banyak yang percaya, tokoh-tokoh, ulama-ulama besar percaya dia. Karena memang kita ini Masya Allah asal yang mengatakan yang kita suka hilang patut dek ketujuh. Itu biasa itu. Oh Ustaz Syahdu bilang hebat tu, mantap tu. Enggak, yang mengatakan tu Ustaz Syahdu. Ini. Jadi like, dislike. Itu yang masalah sekarang. Like, dislike. Kalau si fulan, oh bagus kajinya, saya suka. Berdalil tak berdalil itu urusan lain. Benar atau tidak, pokoknya dia kan hebat tuh. Begitulah. Dia kan orang yang ahli pakar ini sebagainya. Diteliti atau tidak itu urusan dia. Yang penting saya percaya dia. Kalau itu enggak, itu bahaya tuh, kaji Wahabi itu enggak bisa. Katakannya bahwa Imam Syafi'i setiap hari tabarruk ke kuburan Abu Hanifah rahimahullah taala, rahimahil Imam Syafi'i. Ternyata setelah diperiksa, di mana diriwayatkan? Dalam Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. Ternyata di antara perawinya ada yang kadzab. Apa makna kadzab? Tukang palsu hadis. Tukang palsu hadis. Di samping ada juga yang majhul, yang tidak diketahui siapa orangnya. Berita dari orang tidak dikenal dipercaya? Bahaya Bapak nanti pengumuman katanya. Kepada jemaah Zaid bin Thabit, hari ini pembantuan langsung tunai dari Pak Jokowi turun, siapkan rekening Anda. Itu tanya siapa? Tata siapa? Tentu langsung pulang ambil rekening. Hah? Tidak joleh berita. Jelas, orang yang tak kenal, tidak dikenal dalam dunia riwayat, tiba-tiba datang dengan riwayat sebesar ini. Siapa yang percaya juga emang bongak botol itu. Makanya ada ungkapan ulama, kalau bukan ulama, saya lupa siapa yang mengatakannya. Kalau kamu nak tahu orang itu bongak atau tidak, coba ceritakan kepadanya cerita aneh yang tak masuk akal. Lalu langsung ngangguk-ngangguk dia. Berarti dia bongak itu katanya. Ya gimana nak masuk akal? Tiap hari Imam Syafi'i pergi mengambil berkah. Awak sekali setahun misalnya kan? Alasan sibuk kerja kan? Imam Syafi'i jauh lebih sibuk dari kita. Menghafalkan hadis, membahas kitab dan sebagainya, mengajar dan dakwah sebagainya. Tiap hari pula pergi tabarruk. Kan tak masuk akal. Di samping riwayatnya Imam tak jelas tadi kan siapa yang mengumumkan tadi. Gimana pula? Antum langsung aja percaya. Utang kita 9.000 triliun. Tiba-tiba Bapak bagi-bagi uang. Masing-masing dapat 10 juta. Yang 1.200.000 saja tidak turun-turun. Iya kan? Awak dah cemas. Harap-harap cemas kan? Ada terus berita. Siap-siap para pencari kerja. Dapat bantuan dana dari... Dah tunggu-tunggu kelingnya dah keling-keling. Sudah setahun lebih. Ya? Apalagi dapat 10 juta. Yang ngomongkan tak jelas. Masalah besar tapi yang kasih tahu enggak jelas. Apalagi ada kadzab pula di dalamnya. Orang pendusta yang suka belagu. Kan yang suka berdusta disebut suka belagu. Nah, maka lagu itu banyak dustanya. Enggak usah banyak belagu. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Yang kedua, Imam Syafi'i sendiri melarang dalam kitabnya dan Al-Ahkamul Quran bahwasanya tidak boleh menta'zim kuburan-kuburan orang yang saleh. Dia khawatirkan akan datang kesyirikan di dalamnya. Jelas ini yang tertulis dalam kitabnya. Mana mungkin Imam Syafi'i bertabarruk kalau bukan karena ta'zim. Kalau dia minta berkah berarti karena ta'zim, bertentangan fatwanya dan perbuatannya. Kalla wa hasya. Imam Syafi'i adalah orang yang disaksikan oleh para ulama besar sesuai fatwanya dengan kerjanya. Beda dengan kita, fatwa lain, kerja lain. Ibarat kata Gus Dur, lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Hasil rapat begini, yang dilaksanakan begitu. Jelas orang Indonesia memang hebat gitu.
Hebat. Orang lain banyak kerja, banyak bicara. Atau sedikit bicara, banyak kerja. Orang Indonesia gimana, Gus? Orang Indonesia lebih hebat. Ya, apa hebatnya? Lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Imam Syafi'i jauh dari itu. Dan ketiga, di zaman Imam Syafi'i rahimahullah di Baghdad, belum ada kuburan-kuburan yang dikultuskan. Karena waktu itu ilmu masih menyebar dengan baik. Belum banyak ahli-ahli yang menakwilkan perintah-perintah Allah. Yang belum banyak ahlur ra'yi yang menakwilkan perintah-perintah Allah. Jadi sunnah masih kental di Baghdad pada masa itu. Jelas? Jadi tidak ada kuburan. Silakan buka sejarah manapun. Bahwa kuburan di Baghdad di masa Imam Syafi'i, masa Imam Ahmad belum ada orang yang mengkultuskan kuburan di Baghdad. Jelas? Oleh sebab itu maka jelas dustanya riwayat seperti ini. Sama lah, riwayat mengatakan Imam Malik ahli main biola katanya. Terbayang sama jemaah Zaid bin Thabit. Wah, kalau gitu boleh juga Ustaz belajar nih. Main biola gini ya? Saya tidak tahu juga. Tidak usah diajarkan. Padahal yang jelas dalam fatwanya yang tertadwin dalam Al-Mudawwanah bahwasanya Imam Malik mengatakan la yaf'aluhu indana illa al-fusaq. Tidak ada yang melakukan itu di tempat kami kecuali orang-orang fasik. Tidak mungkin Imam Malik mengatakan ini dan beliau termasuk orang fasik. Allahul musta'an. Jadi banyak keanehan kaum muslimin dinisbatkan kepada para imam. Riwayat-riwayat ada yang kadang lebih lucu lagi. Imam Syafi'i jadi imam salat di depan Abu Hanifah. Padahal belum lahir Abu Hanifah, Imam Syafi'i dah belum lahir Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sudah wafat. Akhirnya Imam Syafi'i pula jadi imam. Demi untuk mengatakan ketika jadi imam depan Abu Hanifah, Imam Syafi'i berhenti kunut. Jadi aneh-aneh. Mungkin maksudnya Imam Syafi'i jadi imam di depan murid Imam Abu Hanifah. Mungkin. Ya, tinggal itu. Itu pun riwayatnya juga entah sahih atau tidak, susah juga dilacak. Terdapat dalam kitab-kitab fikih yang pada umumnya tidak bersanad. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Lalu beliau melanjutkan. Ini agak panjang dikit. Tidak apa-apa lah, sekali-sekali. Dulu juga. Ini tidak apa-apa, sekali-kali panjang dulu juga. Iya, tidak boleh bagi yang mengikut menyalahi perintah orang yang diikuti. Wa anna man wajaba, masih menukil perkataan Syafi'i dia. Wa anna man wajaba littiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakun lahu khilafuha. Siapa yang mengaku mengikut sunnah wajib mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh khilaf dengannya. Wa lam yakum maqama yansakha syai'an minha, dan perkataan siapapun tak bisa diposisikan menasakh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yahdharu ma yaqulun, hendaklah mereka khawatir apa yang mereka katakan fi i'tizarihim an mukhalafatil ahadits sihah, ketika mereka mencari-cari alasan untuk menyalahi hadis-hadis yang sahih taqlidan limatbu'ihim, karena taklid kepada para imam mereka. Innahu yajuzu an takuna hadhil ahadits mansukhatan aw mu'aradatan bi khairiha. Dikira-kira hadis ini bisa saja sudah dinasakh atau ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Ini hanya kira-kira. Mana? Enggak ada. Alasannya apa? Ulama pasti tahu. Enggak, ulama pasti tahu. Enggak bisa kaum muslimin. Kalau pasti tahu, tunjukkan. Karena barang ini tidaklah hak pribadi ulama. Ini hak kaum muslimin semuanya. Wakaf. Tak boleh disembunyikan. Nah, kalau hanya kira-kira enggak masuk. وهذا الذي خشي الشافعي radhiyallahu anhu. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ayyakun terjadi. Wa khasyiya atharahu fil ulama wal 'ammah, dan takut pula pengaruh-pengaruh negatifnya pada para ulama. Dan memang terjadi pada orang-orang yang dianggap ulama dan pada para ulama. Taklid buta seperti ini. Naam, wal 'ammah, apalagi orang awam. Law jaza hadza kharajat amatus sunan min aidin nas. Sebab
Dia nukil lagi perkataan Imam Syafi'i, kalau boleh seperti ini, banyak sunnah yang keluar dari tangan manusia. Betul kan? Berapa banyak gara-gara alasan bahwa ulama itu tidak mungkin tidak paham, sunnah ditinggalkan. Betul? Betul apa enggak? Iya betul. Ini sunnah Nabi selesai salat ini seperti ini. Tapi yang biasa dilakukan oleh ulama turun-temurun ini. Lalu dikatakannya barangkali. Oke itu ditinggalkan sunnah dengan alasan barangkali. Ya, kalau barang sudah dikali itu ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal yanzuril muqallidun ila ma kana min athari at-taqlid fi hadhihi al-usur al-hadirah. Hendaklah ahli-ahli taklid memperhatikan bagaimana pengaruh taklid pada masa-masa belakangan ini. An wudi'at qawanin ma'khudha min al-ifranj. Akibat taklid itu banyak undang-undang yang diambil dari orang asing. Kharijah min kulli dalilin min adillatil Islam, keluar dari dalil manapun dari dalil-dalil Islam. Wa kadat an tahdhimaha uqulul muslimin, dan hampir ditelan oleh otak-otak manusia. Wa ayyuqaddimuha fi muamalatihim wa ahlim ala qawaidin dinihim. Dengan cara itu akhirnya mereka mendahulukan undang-undang tersebut dari dalam muamalah mereka dalam segala keadaannya daripada dalil-dalil Islam atau kaidah Islam. Hatta la nakhsha yakhruju min al-Islam jumlah, sampai-sampai kita khawatir mereka keluar dari Islam gara-gara itu. Wa kana min athari at-taqlid, dan di antara pengaruh taklid buta, an qama nasun za'amu li anfusihim annahum mujaddiduna fid din, yaitu gara-gara pengaruh taklid ada pula orang yang mengklaim mereka sebagai ahli tajdid dalam agama. Fawadu anfusahum mawdi'a man yansakhus sunnah, sehingga memposisikan dirinya orang yang menasakh sunnah. Thumma yata'awwaluna al-Qur'an ala ma yakhturu lahum mimma yarawnahu maslahatan lin-nasi fa uqul manadharihim. Kemudian mereka mentakwilkan ayat Al-Qur'an sesuai dengan apa yang mereka lihat untuk kemaslahatan umat. Dan ini memang yang dikatakan Syekh benar terjadi, yaitu banyak yang menakwilkan Al-Quran keluar dari sunnah Nabi SAW dengan alasan ini maslahat bagi umat. Hatta la nakhsha yakhruju min al-Islam jumlatan wa tafsilan, sampai kata Syekh Ahmad Syakir, kita khawatir mereka meninggalkan Islam secara garis besar dan secara perincian. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Dan apa yang ditakutkan Imam Syafi'i itu makanya beliau sangat keras melarang taklid buta, apalagi membabi buta, sehingga seruduk sini seruduk sana dengan alasan mesti bermazhab Syafi'i dan seterusnya. Kita tidak menentang, alhamdulillah kita sepakat bahwa bermazhab itu boleh. Dan mungkin untuk zaman ini tak ada yang bisa keluar dari mazhab. Tetapi 100% mesti bermazhab Syafi'i, pertama tak ada yang akan sanggup. Yang mewajibkan itu sendiri, dia sendiri tak mampu untuk 100% bermazhab Syafi'i atau bermazhab Hanafi atau bermazhab Hambali atau bermazhab Maliki. Alhamdulillah enggak ada. Dan itulah hikmah Allah, seperti dalam kata Imam Syafi'i sebelumnya, tak satu pun ulama yang alim tentang sunnah menguasai seluruh sunnah. Sebab apa alasan ini? Karena ini kalau ada berarti dia maksum seperti Nabi. Jelas. Jadi kalau ada yang klaim nanti siapa yang tak tahu oleh ustaz ini berarti tak sunnah dulu. Nah, ini bid'ah ni berarti. Nah, karena tak satu pun ulama yang mengenali sunnah menguasai seluruh sunnah. Pasti ada yang tidak dia ketahui. Apalagi di zaman kita. Itu dikatakan oleh Imam Syafi'i di zaman dia bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, bertemu dengan Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi, bertemu dengan Ishaq bin Rahuya, para penghafal hadis, para imam-imam al-sunnah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu, dan saya tidak tahu ada yang membantah perkataan itu dari Imam Syafi'i rahimahullah.
Saya tidak mengetahui ada orang yang membantah perkataan Imam Syafi'i ini. Saya tidak mengetahui seorang pun ulama menguasai seluruh sunnah. Pasti ada yang luput darinya. Jelas Pak ini? Jadi kalau nanti tidak diketahui oleh Ustaz Dasman, berarti tidak sunnah, jangan. Tidak ada kaedah itu. Jelas? Walaupun ada sebagian diriwayatkan dari Abu Zur'at Ar-Razi kepada Abdullah bin Ahmad, ya, ke anaknya Abdullah bin Ahmad, anak Imam Ahmad, inna abaka hafidha alfa hadis, ayahmu hafal 1000 hadis. Ya, 1000 bahasanya begitu. Orang dulu tidak ada juta. Orang dulu duitnya banyak, dia angkanya dikit. Kalau kita duit kita dikit, angkanya itu aja bedanya. Iya, orang dulu 1 dinar 20 juta lebih. Awak kan 20 juta. Pusing bawanya, pusing ngitungnya, pas belanja tidak cukup. Orang dulu bawa kampie saja satu. Tahu kampie? Orang Ocu tahu dia itu. Yang tidak paham nanti tanya sama orang Ocu ya. Bawa kampie itu bisa beli rumah gedung dengan itu. Iya tak? Kita bawa 1 mobil tidak cukup untuk 1 bikin rumah. Apalagi kalau duit angka atau warna abu-abu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kembali bahwa sunnah tak boleh dinasah kecuali dengan sunnah semisalnya. Supaya apa? Tak terjadi nanti apa yang ditakutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari ahli taklid, sengaja meninggalkan sunnah dengan alasan mengikuti ulama. Kalau tujuannya mengikuti mengikuti ulama untuk menghidupkan sunnah, itu setuju, bagus bahasanya. Karena memang kita harus beragama ini ikut ulama kita. Betul itu, tidak salah. Cuman kalau maksudnya pokoknya sekali ulama ini harus ulama ini, sehingga walaupun jelas seperti mentari di siang hari sunnah Nabi berbeda dengannya, tidak, saya harus berbaik sangka ke ulama. Terus antum berburuk sangka ke Nabi alaihissalam. Atau saya ikut mazhab imam saya, terus antum tidak semazhab dengan Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita. Ya, jadi ada batas-batas yang tak boleh kita lewati dan batas-batas yang boleh kita lewati. Itu harus diketahui oleh kita bahwa tidak ada yang setara dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau jelas-jelas kita katakan ma'assalamah, untuk sementara aja, masa balik lagi. Nah, karena pada umumnya tidak terbanyak, pada umumnya tidak ada yang menyalahi sunnah dari mazhab Imam Syafi'i misalnya. Pada umumnya sesuai sunnah. Tapi ada beberapa masalah-masalah yang mungkin imam berijtihad, khususnya Syafi'iyah. Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i sendiri, karena tidak sedikit pendapat Imam Syafi'i di mazhab Syafi'iyahnya berbeda. Jelas tak? Di Syafi'iyahnya berbeda. Jadi kita ikut Syafi'iyah itu ikut Syafi'iyah jadinya. Nah, kalau enggak berarti saya ikut Syafi'i juga ikut Syafi'iyah. Berarti antum keluar juga dari mazhab rupanya. Dalam mazhab aja keluar dari mazhab. Berarti boleh keluar dari mazhab asal dengan dalil, bukan dengan dalih. Asal memilih yang benar, bukan yang sesuai dengan apa yang didengar. Barangkali jelas sekali ya. Kita sambung besok aja. Ya, besok aja. Kalau nanti capek sekarang, besok tidak mau lagi kita ngaji. Capek ngaji lama sekali gitu ya. Dah, kita cukup sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.